Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma syuhri sabri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan belajar untuk menafsirkan tentang surat Al-Ikhlas yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam surat Al-Ikhlas ada bunyinya 4 ayat dan ada yang ujungnya 4 huruf dal. Dan 4 ayat itu yang saya ketahui adalah 4 huruf dari huruf Allah, alif, lam, lam, ha. Dan yang 5 dal itu saya simpan di dalam dal yang pertama adalah dalam pikiran atau otak atau akal. Yang kedua, dal yang kedua dalam perbuatan. Yang ketiga, dal dalam keyakinan. Yang 4, dal dalam langkah. Dan yang kelima adalah dal dalam tujuan. Dal yang di dalam pikiran itu saya simpan di dalam otak. Otak menjulang ke langit. Dan yang keyakinan, yang dal yang kedua adalah keyakinan ada dari dalam tangan kanan. Perbuatan juga ada dalam tangan, yaitu dalam tangan kiri. Langkah ada di kaki dan tujuan juga ada di kaki. Jadi 5 huruf dal itu saya simpan masing-masing di kepala, di tangan kanan dan kiri, dan kaki kanan dan kiri. Dan saya akan menjelaskan tentang akal. Akal yang ada di dalam otak kita. Satu, dengan akal kita bisa membedakan antara satu sama yang lainnya. Satu itu hanya Allah dan yang lainnya adalah ciptaannya, yaitu langit dan bumi serta isinya. Jumlah yang lainnya itu banyak tak terhingga. Hebatnya, yang satu menciptakan jumlah yang banyak dan luas. Tapi yang banyak mustahil bisa menciptakan yang satu. Yang satu bisa mewujudkan yang banyak, tapi yang banyak mustahil bisa mewujudkan yang satu. Yang satu bisa menjadi tempat bergantung yang banyak, tapi yang banyak mustahil bisa menjadi tempat bergantung yang satu. Karena yang satu adalah pencipta yang banyak. Satu itulah Allah yang Maha Esa. Banyak itulah seluruh makhluk ciptaan Allah yang Esa. Yang banyak bisa ada di dalam genggaman yang satu, tapi yang satu tidak dapat digenggam oleh yang banyak. Jelas, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang dengan satu genggamannya Allah bisa melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Jika Allah mau, langit dan bumi dilenyapkan, pasti terjadi. Karena semua ciptaannya, apalagi hanya satu makhluknya saja, bisa Allah menghendaki sesuatu terjadi pada dirinya, maka dengan sangat mudah Allah jadikan sesuatu itu terjadi dengan kehendaknya, maka terjadilah sesuatu itu. Yang kedua, dalam keyakinan. Keyakinan harus diiringi dengan perbuatan. Kalau kita yakin kepada Allah, kenapa tidak dengan perbuatan? Allah berbuat, menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, agar kita yakin kepadanya, lalu menyembahnya. Kita makhluk hasil perbuatannya. Kenapa tidak melakukan perbuatan yang membuat dirinya yakin kalau kita tunduk kepadanya? Karena takut dihancurkan sebagaimana ketika Allah sebelum menciptakan kita. Yang semula tiada menjadi ada, Allah adakan kita. Itu karena perbuatannya dan kehendaknya. Jika kita tidak merasakan diciptakan, lalu siapa yang membentuk kita dan menciptakan kita? Apa diri kita sendiri? Dan siapa yang menciptakan alam dan seisinya? Apa kita sendiri? Kalau tahu jawabannya, maka berpikirlah dan berbuatlah sesuai dengan perintahnya. Dan yang ketiga, menyembahlah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan dari seluruh makhluknya, juga Tuhan manusia.
tujuan hidup aku, Anda dan Nabi kita semua. Tuhan adalah tujuan hidup kita semua. Tiada Tuhan yang satu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuatlah sesuai dengan perintahnya yang sudah ada dalam kitab Al-Quran. Ikuti tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi akhir zaman. Dan yang keempat, ikuti kata hati dengan selalu meminta petunjuk kepada Allah yang menciptakanmu agar langkahmu selalu dituntun ke jalan yang diridhoinya. Dan dalil yang kelima, agar langkah kita sampai pada tujuan. Kenapa Allah menciptakan kita? Apa tujuannya? Kita diciptakan untuk beribadah kepadanya, beribadah diri, beribadah ruh, dan beribadah di dalam isi hati. Sembahyang dan berbuat banyak kebaikan, itu tujuan Allah menciptakan kita. Di antaranya menjaga alam semesta dengan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua. Qulhu, dialah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.